Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Bapa yang setia, kami bersyukur. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan pujian kami, Tuhan. Engkau Allah yang baik, Bapa yang ajaib, Tuhan. Oh, haleluya. Syukur. Terima kasih, Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Engkau Bapa yang baik, Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur.
bersyukur. Yes, God. Amanlah, tenanglah jiwa kami, Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Tuhan. Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang setia. Bapa yang peduli. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Mari setiap pria kita renungkan kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis hari lepas hari. Kita bersyukur malam ini kita ada. Yang merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, merasakan proteksi dari Tuhan. Dan terlebih lagi kita bersyukur masih kita berseru kepada Tuhan malam ini. Dan kita bisa katakan bahwa kepriaan kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan mampukan kami jadi imam. Tuhan mampukan kami jadi suami. Tuhan mampukan kami jadi pemimpin. Tuhan mampukan kami menjadi orang-orang yang berdampak dalam nama Yesus. Itu kasih karunia Tuhan. Kami pria-pria lemah dan terbatas, Bapak. Dan kami percaya ketika kami berkoneksi dengan Tuhan, ketika kami punya sumber Yesus di atas segalanya, kami terlalu yakin kepriaan kami akan maksimal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Kami bersyukur Bapa malam ini. Mari para pria kita merenungkan kebaikan Tuhan hari lepas hari. Kalau saya pribadi usia 45 tahun, ada bapak tempat ini yang usia mungkin 50, 60. Tidak sehari pun, sedetik pun Tuhan biarkan kehidupan kita. 44 tahun yang lalu pun Tuhan pelihara hidupku. Terlalu yakin untuk tahun ke depan, Tuhan jamin, Tuhan yakini, dan Tuhan nyatakan kasih setianya. Keadaan kita semakin bertambah baik, itulah kasih karunia Tuhan. Kita angkat suara kita. Kita katakan terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Dan malam ini malam yang luar biasa ketika pria-pria bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Berseru dan meminta kasih karunia Allah. Kita menjadi pria sejati, pria lemah. Tapi tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pria lemah dengan Kristus menjadi seorang pria sejati yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami akan memulai lagi terus lebih dalam lagi Bapak dan kesaksian dengan firman-Mu. Dan sebentar ada kesaksian-kesaksian pria-pria yang akan menyatakan, menjadikan inspirasi untuk setiap kita semua. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan hadir. Mari setiap pria yang siap diberkati katakan amin. Yes. Shalom sekali lagi para pria Tuhan. Shalom. Kita percaya malam ini malam yang dahsyat, bukan karena kebetulan, bukan karena rutinitas, tapi kita percaya ada istilah saya, ada daya tapi tidak ada waktu. Ada waktu tapi tidak ada daya. Tapi malam ini kita ada daya dan ada waktu. Dan kita memilih keputusan yang tepat untuk terus berseru, merendahkan hati, untuk semakin kita bisa mengasihi Tuhan. Silakan para pria-prianya Tuhan, 1 bulan mungkin udah minggu ketiga. Kalau saya tidak salah, semua bertema tentang Bapa. Pelukan Bapa, hati Bapa, kerinduan Bapa. Dan saya mengajak para pria untuk membagikan, sharing tentang Bapa ini begitu ya. Silakan para pria, waktu dan tempat. Saya di handphone tidak bisa melihat banyak. Hanya ada Ko Yusman, Om Juli, dan Ko Andreas di handphone saya. Silakan. Nanti dibantu sama host ya. Ada?
Udah bro, pujiannya bro. Kenapa? Pujiannya udah. Kesaksian dulu, Kasep. Oh, kesaksian. Dua lagi, Kasep. Oh, silakan. Ya, ada kesaksian, nanti ada pujian, ada klip. Ya. Ada yang kesaksian? Kalau tidak ada, ya tanggung jawab berhenti di worship leader begitu ya. Saya cuma mau bagiin, nggak akan ada yang bisa merasakan kasih Bapa surga kalau tidak pulih dan tidak ada hubungan yang baik dan Bapa di dunia. Itu udah yakin sekali enggak. Saya melayani Tuhan, saya betul-betul dari kecil jadi worship leader, bawa renungan, bawa apa, tapi tidak tahu bahwa kondisi saya tidak mengampuni Bapak saya di dunia. Sampai suatu titik, saya hanya merasakan dan pura-pura merasakan kasih Bapa. Tapi pada saat saya memulai sebuah keputusan untuk bertekuk lutut di hadapan Papa dunia, dan saya meminta pengampunan, itu jelas sekali sekitar 2007 ya, 2007, kurang lebih 14 tahun yang lalu, itu karena saya broken home dan penuh kekecewaan, kepahitan, saya waktu bertekuk lutut di hadapan Papa jasmani saya dan minta pengampunan, pada saya sudah married, anak 2, kasih Bapa boleh saya rasakan. Saya boleh mengalami kasih tanpa syarat, kasih yang mengalir luar biasa. Dan itulah titik awal di mana saya bisa merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan. Saya lebih mudah bisa mengampuni orang, saya lebih mudah untuk melepaskan pengampunan di balik segala keterbatasan saya. Itu tidak melelahkan, sangat menyegarkan hati sekali. Kalau dulu sebentar-bentar pahit, sebentar-bentar perkataan kejam, pahit, hati pahit, tapi bisa bersembunyi di topeng pelayanan dan sebagaimana yang lain. Tapi ketika saya mengalami kasih Bapa dan Tuhan berkata, engkau akan mengalami kasih Bapa pada saat hubungan Bapamu dengan dunia pulih. Dan saya mengalami hal itu dan saya bersyukur sekali sebelum almarhum Papa saya meninggal, saya sudah rekonsiliasi dengan baik. Dan saya percaya malam ini, yuk rasakan kasih Bapa. Karena kita punya anak-anak. Bagaimana kita akan mempresentasikan kasih Bapa kalau kita tidak merasakan kasih Bapa yang di surga? Nah, ada sebuah klip yang akan menggambarkan bagaimana kasih seorang Bapa itu yang unlimited, tanpa syarat, tanpa modus, tulus. Kita akan dengarkan 3 menit ini sebelum kita masuk lagi dalam pujian dan penyembahan. Pak Yusman, ada satu suara yang bocor ya, nggak tahu di mana ini. Suara besi gitu, sedang mungkin bekerja atau apa. Sip. Ya, thank you. Silakan Ko Isman, kita saksikan para pria ya, klip ini. Daddy in the world. Muncul nggak Bro Riki? Muncul ya? Bagus Pak. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job.
having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Iya, syukur ya. Satu klip yang menggambarkan bahwa Bapak di dunia ini penuh keterbatasan, tapi selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Itu kan. Dia selalu menyembunyikan keterbatasan dan kelemahannya hanya dengan satu prinsip, bahwa dia harus ada dalam setiap kehadiran anak-anaknya. Memenuhi kebutuhan semua anak-anaknya. Kita percaya malam ini kita punya Bapa yang tidak terbatas. Bapa yang jauh sempurna, bahkan lebih dia peduli. Dia lebih tahu dengan apa yang kita butuhkan. Tetaplah dalam pelukan Bapa, tetaplah di dalam Bapa, dan membawa hidup kita menjadi tenang dan jiwa kita segar. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan para pria. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Markus. Kita angkat satu pujian, singkat sekali, ref, tapi pujian ini luar biasa kata-kata. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Angkat pujian ini, kaulah Bapakku yang baik, kaulah Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur
selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami siap mendengar isi hati-Mu, Bapa. Tajamkan pendengaran kami, rendahkan hati kami, dan kami percaya kami bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Bapa dalam hidup kami. Berkati Bapak Pendeta Markus, kami percaya isi hati-Mu ada dalam lidah bibir hamba-Mu ini. Sehingga kami menjadi pria-pria yang berbahagia, karena Engkau masih memeluk kami, Engkau masih ada dalam setiap kehidupan kami. Musim kehidupan seperti apapun, Engkau ada dan selalu ada. Kami sambut firman-Mu di dalam demi nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Bapak Pendeta Markus. Amin. Puji Tuhan. Makasih Bro Diki buat pelayanan pujian penyembahannya, dengan kliknya, dengan kesaksiannya yang begitu luar biasa. Saya percaya Tuhan akan lebih memakai Brother Diki lebih hari-lebaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak anak kehilangan bapaknya dan banyak bapak kehilangan anaknya, bukan karena kematian jasmani, tapi karena kehilangan kasih bapak. Mari kita pulihkan kasih Bapa di dalam kita untuk kita bisa merebut kembali hati anak-anak kita, hati Bapa kembali kepada anak-anaknya. Malam hari ini kita akan dilengkapi oleh Bapak Pendeta Markus Lewi Santoso dari Surabaya dengan kebenaran firman-Nya dengan tema pemulihan hati Bapa. Oke, terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Markus. Silakan Pak. Ya, Shalom, selamat malam, Bapak-bapak semua. Suara saya terdengar ya? Oke. Ya, terima kasih kepada Pak Haiki dan terima kasih kepada Pak Daniel Wiliardi dan juga semua pengurus daripada AMC yang sudah memberi kehormatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya mengikuti tentang bulan ini bahwa tentang hati Bapa, yaitu daripada yang pertama identitas Bapa yang disampaikan oleh Pastor Diki itu sebetulnya sudah hampir-hampir lengkap ya. Kemudian Pastor Ferdinand Ginting ya menyampaikan tentang menemukan hati Bapa lebih lengkap lagi. Kemudian Pastor Mbala Saudara Daniel Wiliardi menyampaikan tentang fatherhood, ya. Dan saya berpikir apa yang saya sampaikan ya. Jadi saya berdoa dan karena waktunya yang diberikan cukup singkat, maka saya akan mempercepat ya. Oke, saya diberikan tema pemulihan hati Bapa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan boleh memperlengkapi ya daripada final daripada bulan ini tentang hati Bapa. Nah, Bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat beberapa identifikasi orang percaya dalam Alkitab, ya saya ini cuma ingin melihat Alkitab secara global. Kita tahu bahwa kita juga disebut sebagai hamba. Ya, hamba hanya melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian kita juga disebut sebagai sahabat.
sahabat itu lebih daripada hamba. Kemudian kita juga disebut sebagai anak. Nah ini antara anak itu hubungan anak dan bapa itu ada ahli waris. Kemudian ada juga tentang mempelai. Oke, ini tentang identifikasi pemulihan hati bapa. Pemulihan itu artinya dikembalikan ya seperti semula. Jadi kalau kita tidak sehat, pemulihan kesehatan ya hari-hari ini banyak. Ya, saya sebagai gembala banyak jemaat yang telepon, yang ingin didoakan. Ya, saya doakan supaya terjadi pemulihan. Artinya kalau tidak sehat, dipulihkan supaya sehat kembali. Ya, dan kalau keadaannya tidak baik, dipulihkan supaya keadaannya jadi baik kembali. Ya, dipulihkan juga asalnya yang berdosa menjadi tidak berdosa. Ya, kenapa saya katakan gini? Ya. Kita melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia dan isinya, termasuk manusia, semua dalam keadaan sungguh amat baik. Yaitu tercatat dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ya, Kejadian 1 ayat 27. Ini sepintas saja untuk mengingatkan, saya kira Bapak-bapak sudah hafal sekali ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, maka gambar Bapa jadi rusak. Ya, manusia takut untuk bertemu dengan Bapa. Ya, ketika sebelum jatuh dalam dosa, mereka tuh bisa komunikasi, bisa ngomong, bisa bercakap-cakap dengan Bapa itu seperti layaknya anak dengan Bapa. Tapi ketika ada dosa, gambar Bapa jadi rusak. Ya, yang kedua, kutukan terjadi dalam hidup manusia. Ya, manusia Adam harus bekerja dan Hawa harus melahirkan, dan itu terjadi kutukan terjadi dalam hidup manusia. Kejadian pasal 3 ayat 17. Kemudian manusia diusir dari Taman Eden. Jadi manusia tidak bisa masuk lagi karena ada malaikat ya saudara yang menghalangi dengan pedangnya untuk manusia masuk ke Taman Eden. Nah, iblis merusak gambar Bapa. Maka gambar Bapa harus dipulihkan. Ya, panggilan Bapa itu adalah panggilan yang paling intim di dunia ini. Ya, meskipun kadang-kadang kita mengalami bapak-bapak yang keras, bapak-bapak yang penuh dengan kasih ataupun segalanya, ya otoriter. Tapi tetap panggilan Bapa itu adalah panggilan yang intim di dunia ini. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Dalam kitab Mazmur, saya tidak membacanya, karena cukup banyak yang saya siapkan slide, nanti bisa dicatat aja. Maleakhi pasal 3:17 juga disampaikan tentang Bapa. Kemudian Bapak Ibu Bapak sekalian, Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6, kitab Maleakhi ini ditulis pada masa kerajaan Persia, yaitu Raja Kores yang menggantikan kerajaan Babel. Yang tentang histori ya, daripada tentang kitab Maleakhi ini pada tahun 539 sebelum Masehi. Kemudian periode penulisannya diperkirakan pada tahun 450 sampai 400 sebelum Masehi. Nah, kitab Maleakhi ini adalah kitab yang paling akhir daripada Perjanjian Lama. Bapak Ibu Bapak sekalian, ya, saya kok sering menyebut Bapak Ibu ya, karena gembala jadi kalau khotbah itu kadang-kadang ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat kitab Maleakhi ini adalah Perjanjian Lama yang paling terakhir, dan kemudian blank. Nah, blanknya itu ya itu diperkirakan 400 tahun Allah tidak berbicara. Ya, karena apa? Ya, pada saat itu karena kondisi bangsa Yahudi mengalami masa terpuruk secara politik, ekonomi, kerohanian, dan sebagainya. Sehingga disebut masa-masa gelap bangsa Yahudi. Nah, dan Allah tidak berbicara atau tidak berfirman pada masa-masa itu sampai pada masa Perjanjian Baru. Dan kemudian dimulai dengan kitab Lukas. Ya, Injil ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Tapi hanya kitab Lukas yang menceritakan suara saya terputus-putus ya. Dengar ya? Bagus, Pak. Bagus ya. Markus bagus. Ya. Bagus. Kitab Lukas yang menceritakan ya, yang menuliskan tentang Elia ini. Kalau Matius, Markus, Yohanes tidak tertuliskan. Ya,
Dan ia, kitab Lukas pasal 1:17 mengatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak ya berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Bapa, layak bagi. Jadi kalau ada pemulihan hati Bapa, itu terjadilah orang-orang yang menjadi layak di hadapan Tuhan. Yaitu tertulis dalam Lukas pasal 1:17. Nah, kita menyebut Elia. Ya, Elia itu bahasa Inggrisnya Elijah. Dan saudara, bahasa Yunaninya adalah Eliyahu. Artinya apa? God, my God is Yehovah. Jadi Tuhan adalah Bapakku. Jadi Elia ini menjadi kata-katanya adalah Tuhan adalah Bapakku. Nah, terus sekarang pertanyaannya, bagaimana pemulihan hati Bapa dapat terjadi ketika saya merenungkan. Ya, saya mengambil daripada kitab Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 11:32, ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya akan lebih cepat sedikit ya. Kalau kita membaca kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32, itu tentang anak bungsu yang yang orang mengatakan sebelum ayahnya meninggal minta warisan. Itu berarti anak yang apa ya? Anak yang puthau ya. Anak yang bocengli ya. Anak sudah dibesarkan tapi meminta warisan sebelum ayahnya meninggal. Ini sesuatu yang yang sangat melukai hati Bapa. Nah, tapi suatu saat ketika anak ini pergi, ya saya singkat cerita karena ini perumpamaan, saya kira Bapak-bapak sekalian mungkin sudah berulang kali mendengar, dan saya kira anak yang meyulimau. Terima kasih ya. Nah, akhirnya anak ini ya karena tidak bekerja, tidak punya pemikiran yang ke depan, akhirnya uang itu diberikan seberapa banyak, akhirnya habis juga. Sehingga terjadilah anak itu menjadi miskin. Nah, kalau kita melihat daripada kitab Lukas ini, ya apa yang terjadi? Ketika mulai miskin, mulai mencari kerja. Dan mencari kerja di tempat peternakan babi. Dan kemudian ya beberapa kali Pak Daniel Wiliardi juga menyampaikan, kemudian Pak Diki ya sudah menyampaikan, tapi saya ingin cepat aja. Ini kita melihat pemulihan hati Bapak ini terjadi ketika anak ini menyadari bahwa dia telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Artinya yang pertama adalah menyadari, menyesal dan menyadari akan dosa. Ya. Oke, Mazmur pasal 30 ayat 6. Ya, ini saya melihat kalau Bapa itu seperti ini, sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Nah, Mazmur 103, sebenarnya tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Kalau kita melihat orang di dunia, saya barusan melihat ada berita di Semarang ya. Ada seorang ibu yang digugat oleh anaknya, anak ketiga, karena ibu ini memberikan warisan kepada anak pertama. Ya, soal warisan seperti itu akhirnya terjadi gugat-menggugat, akhirnya ibu itu menangis. Ya, kalau manusia disakiti akan terjadi sebagai berikut. Saling menuntut. Ya. Kemudian saling putus hubungan antara anak dan bapak. Dan nanti kita lihat bagaimana bapak itu apakah memutuskan hubungan antara anaknya yang sudah meyulimau, ya sudah puthau ini. Ketiga, dendam, bahkan sampai dibawa mati. Bapak-bapak sekalian, ini adalah sesuatu yang bisa terjadi di dunia ini. Saya berdoa ya kita menjadi bapak-bapak biar tidak terjadi seperti ini, tapi kita memiliki hati bapak. Kemudian yang keempat, tidak ada pengampunan. Ya, bahkan ada orang yang mengatakan sampai mati pun aku tidak akan bisa mengampuni. Itulah yang terjadi dalam hidup manusia. Tapi kita punya Bapa yang luar biasa. Ya, sesaat saja ia bisa murka, tapi seumur hidup ia tetap murah hati. Nah, kemudian 1 Yohanes mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Jadi artinya menyesali dan menyadari dosa. Kemudian Yesaya, marilah kita berperkara
kalaupun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Ya, sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, Mazmur pasal 32 ayat 1-2, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Oke, menyesali dan menyadari akan dosa itu adalah awal daripada pemulihan hati. Saya ulangi, menyesali dan menyadari akan dosa awal daripada pemulihan hati untuk melangkah lebih lanjut dalam rancangan Bapa. Oke. Kemudian yang kedua, ketika anak ini merasa dan menyesali, dan kemudian anak ini dikatakan bangkitlah dan ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ini lihat, bapak ini luar biasa. Ayahnya itu tergeraklah hatinya, ayah itu berlari mendapatkan, merangkul dan mencium dia. Bapak yang di dalam perumpamaan ini bukan seperti bapak di dunia yang menuntut, yang mendendam, yang tidak ada pengampunan. Tapi Bapa yang penuh dengan pengampun. Artinya, yang kedua ini apa yang dilakukan untuk pemulihan hati? Bertobat. Nah, bangkit dan pergi kepada Bapaknya. Lukas pasal 15 ayat 20 tadi yang kita baca, banyak orang Kristen yang sudah jalan salah perbuatan dosa, tetapi masih berkubang dalam dosa. Ya, Bapak-bapak sekalian, saya berdoa sekali, nanti saya akan finalnya akan menyampaikan bagaimana kita bisa tetap berada dalam pemulihan hati Bapa ini. Nah, bertobat adalah berbalik 180 derajat dari jalan ke neraka menuju jalan ke surga. Di dalam pertobatan yang benar ada satu elemen yang namanya tindakan melawan dosa atau benci dosa. Saya melihat, ya saya gembala di satu gereja yang ya sudah puluhan tahun, saya melihat anak-anak muda ketika nangis kemudian menyesali, tapi akhirnya mereka kembali lagi kepada jalan berdosa. Kadang-kadang saya mengatakan menyesal dan menyadari itu belum tentu bertobat. Tapi bertobat itu ada satu elemen yang tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan kita, yaitu benci dosa, melawan dosa. Nah, yang ketiga, kita melihat dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 24, sebab anakku itu telah mati. Nah, ini perkataan Bapak itu ketika menerima anaknya itu, dan telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka marilah bersukacita, mulailah bersukacita. Nah, ini adalah tentang lahir baru. Kita ini dulu telah mati, tapi kita boleh hidup kembali. Percakapan dengan Nikodemus itu tentang lahir baru. Kemudian Yohanes pasal 3 ayat 5 juga mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak-bapak, ini sesuatu yang saya kira Bapak-bapak mengerti ya. Saya akan cepat sedikit. 1 Petrus pasal 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Lahir baru bukan hasil kerja manusia. Saya katakan sekali lagi, bukan hasil kerja manusia, melainkan karya Roh Kudus dalam hidup seseorang ketika menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, Titus pasal 3 ayat 5 ini menjelaskan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, ya, tetapi karena rahmat-Nya, karena anugerah-Nya, karena kasih karunia-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh perbaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, yang keempat, ya ini sudah disampaikan, saya dengar juga dari Pak Daniel mengatakan dipakaikan jubah. Ya, ketika anak itu kembali, jubah yang baru, kemudian cincin, kemudian sepatu dipakaikan kepada anak ini. Luar biasa Bapak ini. Disakiti, tetapi tetap mengasihi. Hidup baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak sudah memberikan identitas yang baru. Ini supaya kita hidup baru ini bukan secara secara hanya sekali, tapi progresif dalam hidup kita. Kuasa untuk menjadi anaknya dan perjalanan ke depan bersama dengan Roh Kudus untuk membuat kita menjadi dewasa rohani. Nah, ini saya pada posisi seperti ini. Sebagai gembala jemaat dan seorang yang saya pernah belajar teologi dan
mengamati kondisi zaman ini, izinkan saya untuk memberi pertanyaan sebagai berikut kepada Bapak-Bapak sekalian. Apakah orang percaya yang sudah mengalami pemulihan hati Bapa tidak bisa jatuh lagi dalam dosa? Halo? Saudara yang mengatakan bisa, saudara boleh angkat tangan, saudara ya. Coba ini dibaca lagi ya. Apakah orang percaya yang sudah mengalami pemulihan hati Bapa? Saya banyak melihat kesaksian. Saya percaya hati Bapa itu ada ya, karena itu tertulis dalam Alkitab. Tapi pertanyaannya begini, apakah tidak bisa jatuh lagi dalam dosa? Ini kok hilang Bapak? Masih melihat ya? Bagus Pak. Oke, sebentar. Oke, selama pandemi COVID yang 19 ini yang sudah dialami secara menyeluruh di dunia ini selama 1 tahun ya, kita sudah melewati 1 tahun dan banyak berdampak dalam segala kehidupan manusia, tidak terkecuali orang yang beriman ya, semua manusia di dunia, bahkan kita orang percaya, orang beriman mengalaminya. Kemudian godaan dunia, tekanan kehidupan dalam ekonomi, pelayanan ya, tekanan dalam pelayanan, pengajaran sesat, kehidupan rumah tangga, sakit penyakit, dan sebagainya ada dalam pergumulan orang beriman. Pertanyaannya lagi, bagaimana jawaban Bapak-Bapak AMC? Apakah bisa orang yang sudah mengalami pemulihan hati Bapak ini jatuh lagi dalam dosa? Bisa. Pemulihan hati Bapak memang dapat terjadi. Ya, karena hidup orang percaya dan itu tercatat dalam Alkitab. Tadi saya sudah secara kronologis, baik secara bagaimana kitab Maleakhi ditutup dengan blank selama 400 tahun, kemudian akhirnya muncul dalam Injil Lukas, Elia, pemulihan hati Bapa. Nah, pelayanan akan efektif. Dan saya melihat banyak orang kesaksian ya yang mengalami pemulihan hati Bapa. Dan mereka efektif dan luar biasa dalam penyertaan Roh Kudus. Pemulihan hati Bapa bukan hanya terjadi dalam satu momen tertentu saja. Bapak-bapak setuju? Iya. Tetapi harus terus-menerus dijaga. Ya, secara progresif dalam hidup orang percaya. Ya, ini contoh aja. Saya hari-hari ini mengalami, Bapak-bapak sekalian, di rumah saya itu begini. Suara saya masih terdengar ya. Di rumah saya itu kan lantai 3 ya. Jadi lantai 3 itu dak. Ya, dulu beberapa kali para hamba Tuhan, ya ketika mereka melayani di gereja itu ada yang nggak tidur di hotel ya, mereka tidur di rumah saya. Di rumah saya memang ada guest house ya. Tapi beberapa hari ini saya lantai 3 itu dak. Dan lantai 3 itu ketika dibangun cor-coran sekitar 25-30 cm. Tapi ketika hari-hari ini saya lihat ya ada kebocoran. Ya air itu menetes sedikit itu bisa merambat kemana-mana. Ya sampai-sampai terjadilah sampai pada hari ini tadi saya foto. Itu seperti ini. Ya ini kamar lantai 2 sebelah kiri itu bocor semua dan mulai lubang-lubang. Dan kalau seperti ini ya rayap sudah mulai muncul sehingga akhirnya saya panggil untuk semprot rayap kemudian disuntik tanahnya. Ini kamar lantai 2 yang biasanya sebagai guest house ya ada beberapa hamba Tuhan yang sempat tidur di tempat ini. Itu seperti ini kejadiannya. Ini kamar lantai 2 sebelah kanan. Nah, malah seperti ini lebih parah. Ini di bawahnya itu piano ya, piano anak saya. Kemudian ada juga tempat untuk jazz segala macam. Nah, maksud saya begini ya. Tuhan mengingatkan, ya ini nggak tahu sebagai ilustrasi. Kalaupun bentuk bangunan yang kita mungkin buat begitu rupa kuatnya, tetapi kalau tanpa perawatan, tanpa kita memperhatikan, itu air setitik itu bisa merusak
lantai 2, bahkan di tengah-tengah itu ada rumah saya itu ada di tengahnya itu ya ada lampu gantung dan segala macam. Ya sempat tidak saya foto. Jadi artinya begini, bangunan itu aja seperti itu, apalagi kehidupan rohani kita kalau tidak kita rawat, kalau tidak kita perhatikan, bisa sangat-sangat air setetes ini bisa merusak segalanya. Begitupun dosa setetes bisa merusak dalam kehidupan kita. Nah, oke, sekarang bagaimana cara menjaganya agar tetap ada hidup dalam pemulihan hati Bapa ini? Yang pertama, itu peka akan suara Roh Kudus. Dan seperti tadi yang pertama, anak yang bungsu ini menyesali dan menyadari ya akan dosanya. Ya, dan mau menyadari serta mengakui kalau melakukan kesalahan dan bertobat. Kita kadang-kadang Bapak-bapak sekalian sebagai hamba Tuhan, ya kita merasa sudah menjadi wah. Kadang-kadang kita tidak mau untuk disalahkan. Tapi mari belajar. Sering sekali saya mengatakan bedanya Daud dengan Saul itu apa? Kalau Saul itu diberitahu selalu ngeyel. Tapi Daud itu ketika diberitahu oleh Nathan, dan Daud itu tersentak. Sehingga dia tulis dalam kitab Mazmur pasal 51, Tuhan jangan jauhkan rohmu dari kehidupanku. Ya, kalau melakukan kesalahan dan bertobat, Yesaya pasal 30 ayat 15. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, dan kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tapi kamu enggan. Kalau kita baca kitab Yesaya ini adalah ketika bangsa Yahudi ini, bangsa Yehuda, saudara itu berkompromi dengan orang Mesir, dan mereka itu tidak mau bertobat. Ya akhirnya yang terjadi kata-kata seperti ini. Dalam kehidupan ini, mari Bapak-bapak sekalian, bukan lamanya kita melayani. Saya semakin menyadari ketika makin melayani Tuhan. Jangan kita ini menjadi orang ngomong itu atos ya, nggak bisa diberitahu. Tapi mari kita mau menyadari, orang yang mau menyadari dan mengakui kesalahan dan bertobat, orang itu akan dipulihkan Bapa dalam kehidupannya. Yang kedua, hidup dalam penyembahan setiap waktu. Ya, Mazmur pasal 5 ayat 4. Kalau kita baca, Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Nah, hari-hari ini Bapak-bapak sekalian, ya saya kira semua ya, gembala-gembala yang mengalami dalam masa-masa seperti ini, kadang-kadang bisa membuat hati kita ini menjadi menjadi sesuatu yang kita lihat masa depan ini seperti apa. Tapi mari ketika kita hidup dalam penyembahan, ketika kita ambil waktu ini untuk menyembah kepada Tuhan, ya Bapak-bapak sekalian, ya ini saya ulangi kata-kata dari kakek saya mengatakan banyak doa, ya banyak berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Ini bukan berkat secara materi, Bapak-bapak sekalian. Ya hari-hari ini saya sering mengambil banyak waktu. Ya ketika setelah renungan pagi, saya setiap gantian dengan teman saya, tim gembala untuk memberikan renungan pagi. Setelah itu saya pagi naik ke lantai ketiga, ya membangun hubungan terus-menerus dengan Tuhan, agar Tuhan berikan kekuatan dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Mazmur pasal 5 itu tentang doa pada pagi hari. Kemudian Mazmur pasal 4 doa pada malam hari. Kita lihat mengapa Daud itu menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena Daud itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sekali lagi, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga ada doa pada pagi hari, ada doa pada malam hari, bahkan ada doa dalam pergumulan. Ya, Mazmur pasal 6, itu konteks judulnya adalah doa dalam pergumulan. Nah, Bapak-bapak sekalian, sekali lagi, biar pemulihan hati Bapak ini terus-menerus kita jaga dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama tadi, kita sudah belajar bahwa pemulihan ini dapat terjadi kalau kita peka akan suara Roh Kudus dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita hidup dalam penyembahan dalam setiap waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, membaca Alkitab ya sebagai makanan rohani. Ya ini kelihatannya yang sering kita dengar ya. Tapi inilah yang harus kita lakukan.
agar pemulihan hati Bapa itu tidak berhenti, terus-menerus memulihkan dalam hidup kita. Ya, Mazmur pasal 119, 148 mengatakan, aku bangun mendahului waktu jaga malam. Dan apa yang dilakukan untuk merenungkan janjimu, untuk merenungkan firman-Mu. Ya, dalam kitab Mazmur dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, orang itu akan melihat dan orang itu akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air dan terus-menerus akan mendapatkan kelimpahan dalam hidupnya. Nah, membaca Alkitab secara teratur itu seperti memberi makanan bergizi kepada jiwa dan roh secara teratur, sehingga kesehatan jiwa dan roh terjaga. Kemudian yang kedua, bentuk disiplin rohani yang akan membuat hidup bertumbuh dan alami perubahan. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, saya ketika merenung-merenung, Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar pemulihan hati Bapa ini tidak berhenti, tapi terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu tetap memiliki tujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya bertanya, apakah bisa kita menjadi serupa dengan Tuhan? Dalam hidup ini, jujur aja, ya, kita memang tujuannya untuk menjadi serupa. Tetapi itu harus mengikis kedagingan kita. Harus membuat kita hidup, harus betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Dan untuk menjadi serupa itu terus-menerus adalah progresif dalam hidup kita. Makanya pemulihan hati Bapa itu adalah progresif dalam hidup kita. Tidak berhenti dalam satu momen tertentu ketika kita mengalami hubungan yang dipulihkan. Saya percaya pemulihan hati Bapa itu terjadi. Sekali lagi karena tercatat dalam Alkitab. Tapi itu harus kita lakukan. Yaitu 4 hal ini ya. Ya mungkin banyak kita kalau kita gali dalam Alkitab. Ini anak saya kan 3, Bapak-bapak sekalian ya. Ini anak saya yang kedua ketika kemarin 2 hari yang lalu ulang tahun. Dan sekarang lagi di Taiwan jadi. Oh, nggak bisa ya. Sebentar. Bisa diklik nggak? Coba saya klik ya. Oh, nggak bisa ya? Pak Yusman bisa bantu saya? Boleh Pak, baik saya bantu Pak ya. Dibantu, Pak. Bantu, Pak. Cuma sebentar aja kok Pak videonya. Ya, ditutup dulu Pak itunya Pak. Share screen-nya Pak Markus. Ditutup. Share screen ya? Iya, share screen tutup dulu Pak. Dulu ya. Iya? Iya, share screen. Ditutup aja Pak. Keluar dulu Pak. Saya keluar. Ya. Share screen-nya di off. Share screen stop ya? Ya. Stop dulu Pak ya Pak. Oke. Ya. Bisa ditampilkan. Baik Pak, saya coba Pak. Minta tolong bantu ya. Nggak bisa, Man. Bisa ya? Nggak bisa ya? Aduh, sayang ya. Adik, bisa Pak, bisa sebentar. Bisa, harusnya bisa sih. Tadi saya coba bisa ya. Oke, maaf sebentar. Saya coba lagi. Muncul nggak, Dek? Nah. Muncul? Ya, pendek aja ya. Ya, anak saya yang kedua ini lagi di Taiwan ya, lagi belajar, ya juga melayani di sana di gereja di sana, juga pelayanan musik di sana. Jadi ketika malam istri saya ngomong, ayo kita bikin ngeprank ya, istilahnya surprise prank gitu ya. Sekitar jam 1 istri saya bangunin saya, kemudian ya kita sudah siapkan memang cake kecil aja, kemudian dikasih lilin. Ya kemudian ya karena jauh nggak bisa saya dibangunkan, kemudian
ditiupkan lilin dan anak saya nangis ya. Jadi merasa meskipun jauh, Bapak itu dekat ya, orang tua itu begitu dekat memperhatikan. Oke, saya kira ini yang perlu saya sampaikan sekali lagi. Pemulihan hati Bapak itu ada karena ada tertulis dalam Alkitab. Tapi kita juga harus tetap menjaga dan merawatnya agar pemulihan Bapak itu tidak berhenti, tapi terus-menerus ada dalam kehidupan setiap kita. Ya, ada ketika saya lagi ngajar di STT Bali ya, ada pertanyaan ya yang tentang memang ada yang mengatakan bahwa orang tuh sekali selamat tetap selamat. Ya, ini jadi perdebatan terus ya. Ya, jadi saya mengatakan begitu juga pemulihan hati Bapak ini ya satu kali momen itu kemudian kita tidak merawat, tidak begitu. Ya, karena firman Tuhan katakan mengenai keselamatan itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan itu bisa hilang. Dan pemulihan hati Bapak itu juga bisa hilang kalau kita tidak merawat dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada host. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Markus buat kebenaran firman Tuhannya yang sudah disampaikan untuk melengkapi tentang tema bulan Maret ini, yaitu Padahat. Yang pertama sudah dibawakan oleh Brother Diki tentang identitas Bapak. Yang kedua oleh Bapak Pendeta Ferdinand Ginting menemukan hati Bapak. Yang ketiga Bapak rindu akan anaknya oleh Bapak Pendeta Daniel. Dan yang terakhir malam hari ini kita dilengkapi oleh pemulihan hati Bapak. Puji Tuhan, terima kasih tentang pemulihan hati Bapak ini. Saya percaya ada maksud, ada rencana Tuhan buat kita semua untuk kita tetap hidup dalam yang pertama adalah kita harus peka akan Roh Kudus, hidup dalam penyembahan setiap waktu, yaitu doa. Kita harus juga membaca firman, yaitu makanan rohani, dan kita harus mempunyai tujuan untuk serupa dengan Kristus. Terima kasih Pak Markus buat kebenaran firman Tuhannya. Sebentar kita akan mendengarkan pujian. Sebelumnya kita akan barangkali ada teman-teman yang mau bertanya. Saya kasih waktu dan kesempatan. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dulu. Silakan Bro Yusman. Terima kasih sekali lagi Pak Markus. Tuhan berkati. Suaranya Bro. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of
Ya Tuhan, lagu yang sungguh luar biasa, of the goodness of God, tentang kebaikan Tuhan, tentang pemulihan hati Bapak buat anak-anaknya. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak-bapak. Selamat malam. Malam, silakan Pak Beno. Selamat malam Pak Markus. Malam Pak Beno. Apa kabar Pak? Ini kesempatan yang kedua bertemu dengan Bapak. Senang sekali Pak Markus. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Ya, gimana Surabaya? Hujan terus Pak. Di Bandung hujan terus nih Pak Markus. Ini lagi hujan Pak ini Pak tadi. Iya, tadi ini kan ya, Pak. Saya lagi nyiapkan sebetulnya di kantor Pak. Tapi karena wifi-nya muncul hilang, akhirnya saya pindah ke kamar nih. Oh ya, tapi bagus Pak penerimanya. Siap. Jadi saya mau tanya setelah saya tadi mendengar pemberitaan firman Tuhan yang Bapak share malam ini, menjadi lengkap semua Pak, karena sudah 4 sesi yang terakhir Bapak Markus, saya boleh mendapatkan nilai-nilai dari firman Tuhan tadi Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang saya mau tanyakan ini Pak, yang tadi Bapak singgung di Lukas 15 ayat 11. 15 ayat 11 tadi Pak. Ya. Saya mau tanya ke Pak Markus, ini bentuk kasih yang diberikan kepada anak bungsunya itu Pak, apakah bentuk kasih yang real dari hati, atau si Bapak ini hanya memanjakan anaknya Pak, anak bungsunya ini? Karena waktu memberi warisan Pak ya? Itu, ya. Waktu memberi warisan maksudnya? Iya, betul Pak Markus. Iya. Karena kalau kita baca secara lengkap sampai ayat 32 Pak. Iya. Di situ ada keiri hatian dari anak sulung Pak. Iya, iya, jadi saya tahu. Anak sulung itu merasa iri hati, pilih kasih, karena anak bungsu yang sudah memboroskan harta itu pulang dan disambut dengan meriah oleh bapaknya. Ya. Dan si anak sulung tersebut menjadi marah Pak di ayat 28. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan lagi, bagaimana restorasi atau pemulihan hati dari anak si sulung itu? Karena di ayat terakhir 31 Pak. Ya. Ayahnya bilang kepada anak sulungnya begini, dia katakan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini nampaknya ada kasih duniawi Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai itu Pak? Mungkin dari saya pertanyaannya dulu Pak Markus. Ya. Terima kasih. Ya. Pak Beno begini ya. Ini kan seperti kita juga. Kita itu kan diberi free will. Jadi kehendak bebas. Jadi anak bungsu itu mempunyai kehendak bebas untuk meminta warisan. Meskipun tadi saya katakan, ya tadi saya melihat ada chat mengatakan Mei 5. Ya tapi saya tidak membahas tentang anak sulung yang hilang di rumah ya. Tapi ini anak sulung pun punya kehendak bebas juga, punya free will. Jadi setiap kita ini diberikan free will, tetapi tergantung kita untuk menggunakannya. Dan kehendak bebas yang diberikan kepada anak yang bungsu ini membuat anak bungsu ini jadi takabur ya, karena kan kalau orang berkata harta banyak itu kan membuat mata itu jadi jadi merah begitu ya. Dan juga kalau harta banyak teman ya, tapi kalau hartanya sudah habis, temannya habis juga. Itu yang terjadi daripada anak yang bungsu. Tetapi anak yang sulung ini, makanya ayat 31 dikatakan, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Betul, Pak. Nah, kalau kita melihat anak sulung ini bersama-sama dengan Bapak sebetulnya, tetapi anak sulung ini tidak menggunakan setiap kesempatan bersama-sama dengan Bapak ini dengan sebaik-baiknya. Saya ulangi ya.
Anak sulung ini bersama-sama dengan bapaknya. Ya seperti kita, kalau hari ini kita bisa berada di gereja, bisa beribadah, tapi kalau kita tidak menggunakan setiap kairos, ya istilahnya dalam waktu itu ada kronos, ada kairos, dan juga ada terjemahan lain. Kalau kita tidak menggunakan setiap waktu dengan baik, itu pun akan menjadi anak sulung yang hilang di rumah. Ya itu yang terjadi. Bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dan ini membawa ayat 30 ditutup begini. Bapak ini adalah bapak yang baik, yang melihat masing-masing daripada kelemahan dua anaknya. Dan bapak ini mengarahkan kepada anaknya, ini kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati. Ya, dan menjadi hidup kembali. Yaitu tadi saya katakan tentang lahir baru itu. Ia telah hilang dan didapat kembali. Biarlah sebagai kakak, engkau bisa bersukacita melihat keadaan adikmu. Tapi ini kan tidak terjadi ya di dalam dunia secara normal ya. Kadang-kadang antara kakak dan adik, tadi saya ceritakan di Semarang itu yang terjadi adalah karena kakaknya yang besar diberikan warisan tanah, yang adiknya itu protes dan menggugat ibunya. Itulah yang terjadi di dunia. Ya, saling menjatuhkan. Ya, saudara kandung pun bisa berpisah karena, sekali lagi tanda kutip, karena uang. Dan dalam gereja pun bisa terjadi seperti itu. Oke? Ya Pak. Jadi untuk restorasi ini bagaimana Pak? Ya, restorasi terjadi lagi kembali kepada masing-masing pribadi. Kalau si sulung ini mau kembali kepada bapaknya dan mau untuk menyimak baik-baik perkataan bapaknya, anak sulung ini membangun hubungan kembali, terjadilah restorasi. Tapi kalau anak sulung ini tidak mau terjadi hubungan yang dipulihkan, ya tidak terjadi pemulihan hati bapak dalam kehidupan anak sulung. Begitu saya kira. Betul. Ya. Saya dapat tangkap Pak semua jawaban Pak Markus. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Terima kasih Pak Markus. Ya, makasih. Mudah-mudahan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Sama-sama. Iya. Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan. Ada lagi? Apa lagi? Ada yang bertanya? Mumpung ada Markus, tanyakan tentang pemulihan hati Bapak. Oke, berarti udah ngerti semua ya. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi Pak Markus buat kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai Pak Markus lebih-lebihan untuk pemulihan. Tuhan berkati. Terima kasih. Silakan Bro Andreas, barangkali ada pengumuman, Bro. Bro, tadi Ko Totong chat mau ada kesaksian, mau sekarang atau waktu habis? Oh, boleh kesaksiannya ya mungkin 5 menit aja ya. 2 menit aja, Bro. 2 menit ya. Silakan. Ya 2 menit dari sekarang. Langsung, Bro. Ya, selamat malam. Oke, selamat malam Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Malam. Saya mau bersaksi Tuhan tuh baik ya. Hari Selasa kan komsel. Kita ada komsel hari Selasa. Tiba-tiba anak saya ngechat dari Jerman. Ya, anak saya kan waktu di Jerman itu pukul 3 sore. Di Indonesia udah mulai pukul sekitar jam 9-an gitu ya. Dia ngechat, nanti jangan setelah komsel jangan dulu ini tutup. Ya, dia cerita, dia nangis begitu ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nangis. Saya sebagai bapak, saudara, saya juga nggak bisa ini gitu ya. Saya dengar khotbah tentang pemulihan hati bapak, tentang bapak rindu anaknya ya. Ya saya itu begitu anak itu menangis terseduh-seduh. Saya kenapa menangis gitu ya? Jangan sedih karena kan itu kemauan kamu tinggal di Jerman, saya bilang. Ya Pi, aku lelah, aku kan harus bekerja, terus aku di sana kan teman-temannya perokok semua. Ya kamu jangan ikuti. Ya tetap kamu harus takut akan Tuhan. Ya Pi, aku tuh pengen ada yang
ini pengen curhat begitu banyak gitu ya, curhat saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dia nangis begitu ya, saya akhirnya ya udah kamu tetap tenang, berdoa. Saya sebagai bapak begitu ya, saya itu ingin meluk gitu ya, karena anak itu dari kecil itu kalau saya antar kemana-mana bertanding basket, kemana ke Jogja, ke Semarang, ke Jakarta, Cirebon, semua saya antar itu. Dari kecil saya antar, dari sekolah sampai dia pertandingan kemana-mana saya antar. Nah, begitu selesai komsel itu dia nangis begitu ya. Dia terseduh-seduh. Ya aduh, saya juga sebagai bapak itu sangat sedih begitu ya, Saudara. Sangat sedih karena mungkin dia lelah, capek dan sebagainya, karena dia harus juga belajar, dia harus bekerja begitu ya. Saya bilang sabar, kamu kalau lagi lelah berdoa, datang kepada Tuhan, kamu ada gitar di apartemen, kamu nyanyi, kamu menyembah Tuhan. Ya, jangan ini gitu, jangan menangis. Saya bilang, mamahnya juga menangis, saya juga jadi ikut sedih begitu. Saya malam itu udah selesai komsel, jadi tidur saya jadi terganggu begitu ya, jadi nggak enak lah pikiran saya. Tapi saya terus doakan ya, sabar. Nanti Tuhan juga beri kekuatan itu ya. Jadi saya sebagai hati bapak itu rasanya rindu ingin meluk, karena waktu sering saya peluk gitu, ketika dia gagal masuk perguruan tinggi saya peluk, dia saya kasih semangat ya, sampai dia mau berangkat ke Jerman pun saya peluk gitu, sampai saya menangis begitu. Dan waktu kemarin setelah komsel itu dia nangis begitu hebat begitu ya, dia nangis hebat sekali, saya jadi ikut sedih gitu ya. Dan saya sebagai bapak berdoa, saya hanya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang memberi kekuatan. Ya itulah saya bilang, kamu harus dekat dengan Tuhan, harus makin lebih dekat dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kamu. Saya bilang itu aja, mungkin saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus bantu doa di dalam rumah tangga saya, keluarga, supaya Tuhan tetap memberi kekuatan. Itu aja mungkin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan pasti kasih kekuatan, Tuhan pasti jaga anak kita di Jerman sana dengan penyertaan yang datang daripada Tuhan. Dan saya percaya pasti ada maksud, ada rencana Tuhan yang akan dinyatakan buat anak kita. Tetap terus berdoa, bro. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Bro Andreas. Oke, terima kasih, Bro Eki. Sekali lagi, ini ada beberapa pengumuman. Sebelum pengumumannya saya bacakan satu-satu. Semua program AMC online ini direkam dan akan di-share lewat YouTube channel kita supaya kita tidak kehilangan tentang informasi ini. Teman-teman pria semuanya bisa subscribe ya, AMC Bandung di-subscribe, jadi nggak usah dikasih linknya juga, nanti akan kebuka sendiri. Sekali lagi YouTube channel kita adalah AMC Bandung. Baik, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk tema di bulan April adalah, temanya kan bulan Maret ini adalah Father Heart ya, hati Bapak. Di bulan April sesi berikutnya akan tentang Brother Keeper, penjaga sesama ya. Dan dengan tema yang pertama di sesi pertamanya ini adalah The Healed Man, pria yang dipulihkan, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Suryo. Zoom ID kita tetap dimulai jam 19.30. Nanti ini ada revisi, ada sedikit ralat. Jam 7, Bro. Oh, minggu depan Kamis jam 7 mulainya? Ya, karena ada doa malam. Oke, sekali lagi diulang. Jadi khusus tanggal 1 April. Ya. Khusus tanggal 1 April hari Kamis akan dimulai pukul 7, bukan pukul 7:30 seperti biasanya. Ya. Karena ada doa malam ya. Ya, betul. Untuk perayaan malam Jumat Agung. Betul. Oke, pengumuman berikutnya, Bro. Doa pagi setiap pagi Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 dengan link Zoom yang sama dengan link AMC ini, mengundang semua rekan-rekan pria intim dengan Tuhan lewat kesempatan doa pagi bersama ini. Ibadah raya minggu dibagi dalam 3 ibadah, jam 6 sampai jam 7. Sesi yang pertamanya ibadah pertama, yang kedua 7:30 sampai 8:30, dan ibadah sorenya jam 4 sampai pukul 5 sore. Untuk persembahan dapat disalurkan lewat nomor rekening 6765175503
Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Mohon diberikan keterangan kolekte spasi nama supaya pendataannya lengkap dan kita bisa pembukuannya bisa kita open pembukuan ya. Semuanya bisa terangkum dengan akuntabilitas yang baik. Berikut. Juminar bro, buat besok. Oke, ada pengumuman Bro Yusman, ada yang poster teror informasi seminar besok? Oke, sambil saya bacakan dulu. Teman-teman yang sudah mendaftarkan diri untuk acara seminar besok yang diadakan oleh Departemen Laki-Laki GPPS se-Indonesia dengan tema teror informasi. Pembicaranya adalah Bapak Pendeta Dr. R.F. Martino. Ini adalah Ketua Umum Majelis Pusat GPPS. Jangan lupa besok jam 6 waktu WIB ya, waktu Indonesia bagian Barat. Besok Jumat 26 Maret jam 6. Jadi sekali lagi rekan-rekan pria semuanya besok jam 6 akan ada seminar teror informasi. Dan harus bisa nyanyi Mars GPPS, pria GPPS besok. Lagunya sudah di-share? Ya, harus diapalin. Ya, itu kurang lebih jadwalnya ada ya. Jam 6 kita akan masuk ruang seminar. Waktu Indonesia bagian Barat, di sini Wita ya. Kita harusnya yang WIB, berarti jam setengah 6 sudah dibuka, jam 6 sudah mulai dengan penjelasan tata tertib dan selanjutnya. Oke, saya rasa pengumumannya hanya itu saja. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Dr. Markus Lewi Santoso untuk firman Tuhan yang boleh meneguhkan di sesi keempat dari Father Heart ini. Terima kasih Bapak Pendeta Diki Wiliardi juga yang sudah memimpin pujian, juga host Bapak Yusman, host moderator dan Bapak Haiki. Untuk acara selanjutnya untuk penutup saya silakan ke Bapak Pendeta Daniel. Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Markus Lewi Santoso yang sudah membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Boleh melengkapi setiap kami para pria-pria ya dalam komunitas AMC ini. Tuhan terus memakai Pak Markus jadi berkat. Terima kasih Pak Markus. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah dilengkapi semuanya tentang seri Hati Bapa. Ya, saudara, saya sedikit minta waktu tergerak karena tadi lewat kesaksian Saudara Diki, kemudian kita sudah dilengkapi oleh bagaimana kita perlu memelihara terus pemulihan hati Bapa dalam hidup kita. Dan satu hal yang menjadi berkat pada malam hari ini apa yang disampaikan hambanya Bapak Pendeta Markus, yaitu tadi dikatakan panggilan Bapa adalah panggilan yang paling intim di dunia ini tadi. Oh salah ya, saya catat itu. Dan ini sangat penting sekali, saudara. Ya, saya minta waktu sedikit. Kenapa? Tadi saya kalau melihat kesaksian ya hambanya Brother Diki, bagaimana ketika dia belum pulih dengan Bapa di dalam dunia, maka apa yang dilakukan tadi hanya topeng kemunafikan tadi dikatakan. Iya, betul ya, Bro Diki ya. Ya. Jadi saya melihat begini tadi bahwa apa yang firman Tuhan katakan yang dikutip hambanya Bapak Pendeta Markus, bahwa sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, kalau tadi dikutip dalam Lukas 1:17, saya ini kutip dalam Maleakhi pasal 4, ya 5-6, bahwa pelayanan pria-pria saat ini adalah pelayanan generasi. Ya, ini pelayanan Elia itu pelayanan generasi yang sangat penting sekali buat kita para pria-pria. Elia melahirkan Elisa, generasi penerus. Maka tadi dikatakan dalam Lukas itu Yohanes Pembaptis
boleh sebagai pembuka jalan untuk munculnya Mesias Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Saya percaya bahwa dikatakan lagi bahwa pada hari kedatangan Tuhan, maka pelayanan Elia ini pun akan terjadi ya dalam kehidupan kita para pria-pria. Saya melihat begini, seringkali kita melihat bahwa ya orang bisa menyebut Tuhan Yesus, Roh Kudus, ya terutama anak-anak muda. Tapi ketika dia berseru untuk memanggil Tuhan itu Bapa, ada banyak hal ketika di pelayanan anak-anak muda, mereka itu sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan itu Bapa. Karena apa? Banyak anak-anak muda itu merasa pahit dalam hidupnya dengan bapa jasmani yang ada di rumah. Ketika dia berseru Bapa kepada Tuhan, dia ingat bapaknya yang di rumah yang seringkali melukai hatinya. Maka tidak akan terjadi pemulihan hati Bapa yang sesungguhnya dengan Bapa di surga. Karena apa? Hubungan dengan Bapa di dunia terjadi tadi seperti Saudara Diki katakan, ketika dia pulih dengan Bapa secara jasmani, maka saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang memakai Saudara Diki. Nah, ini tugas-tugas kita para pria-pria sebagai orang tua, sebagai bapak-bapak, ya, untuk melahirkan generasi ke depan. Mari kita pulih. Saya masih banyak belajar dengan anak-anak, supaya mereka jangan sampai ada pahit keluka dalam hati mereka terhadap saya sebagai bapak. Ya, tadi saya kesaksian Bro Cornelius boleh memberkati kita. Jadi tugas kita adalah melahirkan generasi. Bagaimana ketika kita pulih dengan anak-anak, saya percaya mereka pun akan pulih dengan Bapa di Bapa yang kekal, Bapa yang sesungguhnya, Bapa di surga. Sebab itu Bapa perlu setiap kita pria untuk memiliki hubungan yang pulih dengan anak-anak kita, supaya mereka pun melihat Bapa yang baik yang di surga dalam kehidupannya. Memberkati kita semua. Kita akan tutup dalam doa. Saya mau nanti hambanya Bapak Pendeta Jimmy Triatna akan tutup dalam doa. Tuhan berkati kita semua. Ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sudah diberkati. Biar kami berdoa buat Pak Markus, biar Tuhan memakai lebih lagi. Menjadi Allah Tuhan sebagai gembala dan fungsi-fungsi yang lain dari hamba-Mu ini Tuhan. Baik kami juga yang hadir, yang mengikuti acara hari ini, biar Tuhan terus Tuhan nyatakan kami biar selalu hidup dalam kasih-Mu, dalam kasih Bapa Surgawi, dan bukan hanya itu saja, biar hati kami juga dipenuhi oleh kasih-Mu, sehingga kami boleh mengalirkan kasih-Mu kepada banyak orang ya Tuhan. Dalam keluarga kami, dimanapun kami ada, biar mereka boleh melihat gambaran Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Daniel, Pak Jimmy. Terima kasih Pak Markus. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Diki. Markus, terima kasih buat firman-Nya. Terima kasih Yusman. Terima kasih. Terima kasih semua. Semuanya. Haiki. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin live ya. Terima kasih semuanya ya. Selamat malam ya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Sampai besok pagi ya. Oh ya, bantu doa buat Bro Baren yang sedang sakit. Iya. Jangan lupa didoakan ya. Iya. Pulih. Ini nih si kecil. Masih kecil mana? Itu orang Palembang. Orang Palembang ini. Mana orang Palembang?
Kok sembunyi sih? Sembunyi di belakang si Bapak? Di belakang Bapak yang baik? Oke, Ko Isman, Pak Tatri semuanya ya. Bro, thank Bro, you. makasih pelayanannya bro. Baiki. Berkati Bro, bro. thank you. Sampai pagi-pagi hari ya. God bless. Berkati bro. God bless. Sampai besok. Bro Andrea, thank you ya. Yo, sama-sama bro. Bro Berkati bro. Oke, Terima bye-bye. kasih. Sampai besok. Si Ricky, Franky, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Franky, Oh, hati-hati di jalan. Iya. Hati-hati di jalan, bro. Hati bro. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, bro. Oke. Mana, Ya, bro? makasih banyak Makasih ya. malam. Ya, Tuhan berkati. Amin. Oke, kita Ya, live ya. Malam Ya, Franky. Surya. Kita live ya. 1, 2, 3.